yang kita cita-citakan itu belum tentu yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa. Nah, ini dia nih. Mungkin yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa, kita belum bisa menerima hikmahnya sekarang ini, tetapi kita meyakini itu menjadi bagian yang pasti akan ada senyuman di akhirnya. Wah, ini keren banget. Ini bukan masalah jabatannya, tapi masalah kontribusi apa yang bisa diberikan di tugas yang kita diberikan amanah. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang ketika melihat Anda itu orang melihat bahwa orang ini orang yang saya bisa pegang. Kerja benar itu penting dan harus. Pasti Pak Arif ya? Pasti. Betul. Tapi kemudian kalau kita punya teman, punya kawan, punya sahabat, itu akan mempercepat prosesnya tadi. Kemampuan kita untuk membuat orang percaya, katakan seperti itu tidak semata-mata ditunjang oleh kemampuan teknik kita. Setuju, betul, Gitu. betul. Buatlah kriteria keberhasilan menurut diri kamu sendiri. Wah, ini menarik. Jangan kemudian melihat keberhasilan dari kacamata orang lain. Kan kamu nggak tahu juga sebenarnya apa yang mereka perbuat sampai di akhirnya berhasil. Yang dilihat kan hanya pucuk gunung es saja. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berjibaku dan lain-lainnya nggak kelihatan kan. Kita itu diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi kita diciptakan untuk membantu orang yang mau dibantu memang. Oke, selamat datang di Pick Talk Podcast. Berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dan di kali ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang Compliance dan Human Capital Director di sebuah bank syariah terbesar di Indonesia. Bapak Arif Sanjaya. Selamat datang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Alhamdulillah. maaf ya, saya menyapa duluan karena kalau kata hadisnya itu siapa yang nyapa duluan banyak pahalanya Mas. Berarti Bapak sudah duluan berpahala ya Pak. Baik, berarti saya tadi menjawab dapat pahala juga. Benar pasti. Pak Arif, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast ini. Dan ini judulnya adalah Pick Talk Podcast. Jadi Pick ini menandakan bahwa orang-orang bisa punya peak performance. Nah, Bapak ini sebagai seorang yang sudah ada di peak performance, peak karir, semoga bisa menginspirasi para audiens yang ada di sini. Masya Allah. Tapi saya berharap itu bukan menjadi karir yang terakhir ini. Peak kan, kalau peak kan ada mungkin terakhir itu. Tapi kalau kita meminjam istilah gunung itu ada 7 summit kan, ada 7 puncak gunung. Jadi puncak berikutnya yang lebih tinggi lagi. Moga-moga. Amin. Nah, Pak Arif, izin langsung pertanyaan pertama nih, Pak. Silakan, moga Mas Arif. Level director, anggaplah itu adalah salah satu posisi puncak di korporasi atau di organisasi. Kita mulai dari posisi director secara umum saja dulu. Ya. Pernah nggak Pak, Bapak itu memang sebetulnya dulu khususnya mungkin waktu SMA atau waktu kuliah bahwa saya pengen berkarir dan mencapai posisi director, atau memang ngalir aja, jalanin aja waktu berjalan, baru mungkin setelah di level manajerial, oke, kayaknya nih 5 tahun ke depan saya bisa jadi director. Nah, yang manakah gerangan Pak Arif? Oke, saya flashback ke arah zaman saya kecil mungkin bahkan. Saya nggak pernah terfikir bahwa saya akan menjadi director, menjadi A, menjadi B, menjadi C. Iya. Tapi yang saya ingat betul adalah cita-cita saya itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika waktu itu pernah mungkin perang US dan Soviet, perang dingin. Waduh, kayaknya keren ini kalau kita bisa buat bom atom. Misalnya seperti itu. Jadi pengen jadi scientist yang bisa bikin bom atom. Tiba-tiba kemudian lihat, wah kok orang senang pergi ke sana kemari, bisa jadi mencelok dari negara A ke negara B, negara C dan lain-lain. Berpikir mungkin jadi diplomat kali yang lebih pas itu. Wah. Tapi ngelihat yang lain berubah terus. Tapi satu hal yang saya yakini sampai sekarang adalah bahwa saya pengen punya sesuatu yang bisa dikenang di setiap apapun penugasan gitu. Jadi mungkin bukan jabatan apa yang dituju, tapi peran apa yang kemudian bisa memberikan legacy tidak saja untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat lebih luas. Seperti itu Mas Adi. Wah, keren banget ya. Jadi nggak pernah bayangin bahwa saya akan, dan nggak pernah punya cita-cita jadi direktur sebenarnya. Oke. Tapi tadi cita-cita jadi saintis, jadi diplomat. Berubah-ubah ya akhirnya. Sampai pengen jadi insinyur, jadi dokter itu juga mungkin salah satu bagian yang pernah menjadi. Itu kayaknya
cukup umum Pak ya? Cukup umum. Jadi cukup dokter, umum, insinyur, jadi TNI, polisi, cukup itu anak-anak begitu Pak ya? Tapi mungkin satu hal yang saya juga ceritakan juga Mas Adri. Dari sekian banyak mimpi-mimpi yang ada tadi, mimpi yang saya pegang sampai akhirnya hampir masuk ke sana itu adalah mimpi menjadi saintis nuklir tadi. Jadi ketika SMP saya sudah pengen jadi saintis nuklir, ke bawah sampai SMA itu lulus pun yang didaftarkan adalah mendaftar di jurusan teknik nuklir. Oke. Gitu. Dan diterima di sana di satu-satunya jurusan teknik nuklir di Indonesia di UGM, tapi kemudian nggak jadi masuk gitu loh. Karena ya waktu itu di saat yang bersamaan juga diterima di tempat yang lain dan ketika istikharah ternyata sinyal yang saya dapatkan dari yang saya percaya dari Yang Maha Kuasa itu ternyata pindah ke jurusan yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya di akuntansi gitu. Dari jurusan ilmu fisika di kuliahan tiba-tiba berpindah menjadi jurusan akuntansi ketika kuliah pertama kali. Seperti itu. Jadi ya Allah menentukan seperti itu ternyata takdirnya. Wah, ini luar biasa nih Pak Arif nih, sahabat-sahabat rekan-rekan. Tadi ada satu statement yang tersampaikan yaitu ada istikharah. Nah, berarti kalau saya boleh menyimpulkan, berarti ini kan tiap orang punya spiritual journey-nya masing-masing ya. Pak Arif, ada yang dia katakanlah kalau bahasanya, wah gue nih baru-baru taat kemarin-kemarin aja nih. Dalam bahasa yang populer hijrah. Nah berarti kalau pakai cerita tadi berarti Pak Arif nih tanda kutip nih taatnya udah dari dulu ya Pak? Oh enggak juga Mas sebenarnya. maka boleh nggak Pak saya jump to conclusion bahwa Bapak memang sudah terlahir dan itu juga nggak jadi masalah ya Pak? Kalaupun iya atau memang itu juga terlahir dalam keluarga yang dididik dalam ketaatan keimanan yang baik dan itu dijalankan dengan baik. Sehingga tadi bahkan ketika mau masuk kuliah aja sudah punya cita-cita yang sangat kuat dan sudah ada di depan mata katakanlah, tapi berubah karena sesuatu yang belum tentu orang mengambil sikap tersebut. Silakan Pak Arif. Iya, alhamdulillah kami dididik oleh almarhum ayah dan ibu itu dari kecil memang basic agama lah. Apapun dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang terjadi itu bagian dari cerita yang sudah dituliskan di atas sana. Gitu. Masya Allah. Jadi itu yang mungkin menjadi value yang saya pegang sampai sekarang. Jadi apapun yang terjadi, ya kita mencoba untuk yang terbaik, tapi yang kita cita-citakan itu belum tentu yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa. Nah, ini dia nih. Mungkin yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa kita belum bisa menerima hikmahnya sekarang ini. Tetapi kita meyakini itu menjadi bagian yang pasti akan ada senyuman di akhirnya. Oh, ini keren banget nih Pak Arif. Jadi memang saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang religius gitu. Iya. Tapi bahwa value-value itu ditanamkan dari sejak kecil, iya. Nah, ini dia nih. Berarti kalau pakai value yang tadi Bapak yakini atau kalau katakanlah kita sebagai Muslim ya, bahwa baik atau buruk itu kalau betul-betul kita merujuknya kepada apa yang menjadi ketentuan dari Allah itu jadi ringan. Jadi artinya tidak kecewa, pasti kecewa tapi akhirnya menemukan hikmah bahwa ini memang yang terbaik. Nah, berarti apakah ini juga bisa menjadi solusi untuk beban-beban mental health, anxiety, kekecewaan yang berat, gimana kira-kira? Saya terus masih belajar sampai sekarang Mas Adri. Untuk terus meyakini bahwa yang diberikan Yang Maha Kuasa itu yang terbaik untuk saya dan keluarga dan seperti itu. Betul. Karena prinsipnya kan namanya manusia pasti ada kalanya kita berada pada peak tadi yang Mas Adri sampaikan tadi, ada kalanya kita di tengah-tengah, ada kalanya juga kita di bawah sendiri tadi. Nah, tapi kalau kita pas di bawah, kita harus sadar bahwa masih ada yang ada di bawah kita dan jauh di bawah kita. Dan kalaupun kita di atas, kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan tadi itu ada batasnya dan yang menempatkan kita di atas itu tidak semata-mata ikhtiar kita. Tapi ada doa keluarga, ada ridho Yang Maha Kuasa, ada perjuangan yang kita kerjakan tentu saja, dan tentu saja ada
support system yang harus luar biasa, Mas. Gitu. Jadi saya meyakini sekali bahwa ya support doa dari orang tua dan kemudian support dari keluarga, dari istri dan anak itu menjadi bagian yang akhirnya membawa saya sampai sejauh ini perjalanannya. Saya yakin tanpa mereka itu saya nggak akan bisa berjalan sejauh ini gitu. Gitu. Apalagi dengan tantangan yang Mas tadi sampaikan, mental health dan lain-lain. Itu luar biasa. Iya, itu bahasa-bahasa yang populer dalam kurun waktu mungkin beberapa waktu terakhir ya. Mental health. Apa Pak kalau jalan-jalan tuh? Sekarang bahasanya anak sekarang? Jalan-jalan sore? Gimana tuh? Kalau itu bahasa anak-anak kita. Jadi lupa saya ya. Nah, berarti berikutnya, kalau katakanlah Bapak diminta memberikan nasihat untuk mereka-mereka yang baru memulai karir, ya mungkin usia 20 sampai 30. Untuk saya tentu pengen dong kalau karir tuh pengen ada promosi, bahkan syukur-syukur ya tadi bisa ada di posisi seperti Pak Arief. Katakanlah posisi puncak ya, sebagai direktur, apakah di perusahaan nasional, multinasional, seberapapun besar size-nya, itu kita berikan ruang fleksibilitas. Nah, Bapak akan menyarankan untuk set the goal dari awal, atau yang penting kita lakukan yang terbaik, atau mungkin Bapak ada tips yang lain. Tapi ini konteksnya dia mau jadi seorang profesional ya. Iya. Setiap masa itu kan ada journey-nya. Betul. Jadi nikmati, syukuri setiap perjalanan yang ada itu tadi. Karena apa yang kita dapati sekarang itu merupakan bagian dari turun naik, ups and downs yang kita jalani terlebih dahulu di masa lalu. Jadi kita nggak mungkin kemudian sukses terus menerus. Dan kita harus yakin juga bahwa kita nggak mungkin gagal terus menerus. Betul. Gitu. Betul. Jadi nikmati prosesnya. Jalani dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang kemudian kita pegang itu, selama kita pegang dengan baik, kita ikhtiarkan dengan jalan yang terbaik kita, pasti ada jalan untuk sukses. Jadi nggak ada yang instan. Kalau kita mau kaya, ya harus berusaha. Kalau kita mau makin kaya lagi, ya berusaha lebih keras lagi. Kalau kita mau sukses, ya harus berusaha. Kalau kita mau lebih sukses lagi, tidak cukup hanya dengan usaha lebih keras yang mungkin juga orang itu, ya kalau orang lain itu kemudian bekerja 8 jam dalam sehari, ya kalau kita mau lebih cepat suksesnya ya mungkin harus ditambah lagi, bisa 12 jam dalam sehari, 14 jam dalam sehari. Dan ingat kembali lagi bahwa nikmati prosesnya tadi. Nggak mungkin lah kalau nggak menikmati prosesnya. Ya kalau kita mau kuat, ya pasti ada trainingnya gitu. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba mendadak kita punya bintang 5, bintang 7 di bahu kita tanpa kita pernah latihan dan lain-lainnya. Wah, berarti jangan set the goal langsung saya mau jadi director walaupun 10 tahun ke depan, atau gimana? Menurut saya, saya pribadi menganggap bahwa ini bukan masalah jabatannya, tapi masalah kontribusi apa yang bisa diberikan di tugas yang kita diberikan amanah. Gitu. Jadi saya yakin bahwa kita itu akan diberikan amanah pas dengan kapasitas kita. Jadi nggak akan diberikan amanah yang melebihi daripada kapasitas kita. Dengan kata lain, kalau kita belum siap dengan amanah tadi, pasti juga nggak akan dikasih yang maha kuasa. Iya. Jadi menurut saya kita jangan berpikir untuk, saya pribadi ya, jabatannya, tapi roles-nya itu mau jadi apa. Gitu loh. Oke, saya mau memimpin 1.000 orang. Nah, kalau perusahaannya cuma ada 1.000 orang ya pasti kita jadi top di situnya tadi. Betul. Saya mau memimpin 5.000 orang. Ya pasti kalau cuma di sana cuma ada 6.000 orang ya mungkin kita akan menjadi wakil direktur atau apa di sana tadi. Tapi yang di atas tadi gitu. Jadi menurut saya boleh, nggak ada masalah bahwa saya mau jadi presiden, benar banget. Saya mau jadi menteri, nggak salah juga. Betul. Saya mau jadi profesor, benar banget gitu. Cuman kemudian trajektorinya development plan apa yang harus kita siapkan untuk sampai ke sana tadi. Karena nggak mungkin juga kita pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi orang kaya, kita nggak nyiapin tadi apa-apa yang jadi tadi. Sama juga kalau ditanyain, kita pengen nggak masuk surga? Pengen masuk ke sama keluarga nggak? Pengen. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu kerjakan untuk sampai sana? Nah, kalau kita nggak ngerti apa-apa kan nggak akan sampai terjadi seperti itu juga. Jadi penting kemudian untuk menyiapkan diri kita sehingga ketika peran tadi itu datang kita sudah siap.
gitu. Karena menurut saya apapun peran tadi itu sebenarnya udah ada semua kan di depan mata kita. Kita tinggal milih sebenarnya peran mana yang mau kita tuju. Tapi ya harus siap dengan peran yang tadi kita mau tuju. Gitu. Oke, nih Pak Arief, ini pertanyaan yang lebih spesifik. Seandainya katakanlah saya tadi fresh graduate umur 25, masih cocok nggak Pak wajahnya? Nggak kayaknya. Cocok bener. Berarti dicocok-cocokin. Cocok bener Mas, cocok bener. Katakanlah ini saya yang bertanya nih, kita role play ceritanya Pak ya, atau real play lah kali ini based on real experience Bapak dan real nasihat Bapak. Pak, seandainya saat ini saya ada di perusahaan yang size-nya besar, katakanlah perusahaan BUMN dengan puluhan ribu karyawan atau perusahaan multinasional dengan puluhan ribu karyawan, artinya ruang opportunity-nya secara fakta besar luas. Saat ini tadi usia saya 25 tahun, saya masih di level staff. Kira-kira Pak, kalau saya merencanakan bahwa saya sampai dengan umur 15 tahun ke depan, artinya plus 15 tahun ke depan, menurut Bapak nanti realistis tidak kalau saya punya goal ingin menjadi director level, dan apa yang perlu saya lakukan mulai dari kompetensi apa yang saya perlu bangun, terus juga cara interaksi saya dengan pimpinan, dengan rekan kerja, atau kalau saya nanti dapat amanah jadi leader di level layer pertama saya, katakanlah supervisory level, harus seperti apa ke tim agar probability itu semakin real, nyata. Perkara nanti ternyata tidak tercapai, insya Allah Pak Arief, saya siap secara mental dengan kemungkinan apapun, tapi secara ikhtiar saya siap lakukan yang terbaik, dan saya percaya bertanya kepada Bapak karena Bapak sudah membuktikan di posisi tersebut. Nah, itu ceritanya anak umur 25 tahun yang bertanya ingin mendapatkan tips real praktis dari Bapak. Yang pertama masalah integrity. Jangan pernah lacurkan, jangan pernah korbankan integrity at any cost. Oke. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang ketika melihat Anda itu orang melihat bahwa orang ini orang yang saya bisa pegang. Gitu. Yang kedua, tingkatkan kompetensi. Apapun bidang Anda, itu kompetensi basic itu perlu. Terserah, kalaupun Anda bicara mengenai kompetensi manajerial, Anda bicara kompetensi teknikal, Anda bicara kompetensi operasional, apapun. Tapi Anda harus punya kompetensi dasar yang membuat Anda itu mengerti bagaimana sebuah organisasi itu berjalan. Yang ketiga, jangan pernah hilang energi. Terus semangat. Boleh suatu saat namanya manusia, kita pasti akan merasa bahwa kita habis energi kita, habis semangat kita. Tapi terus pupuk rasanya bahwa semakin Anda pumping energinya tadi, Anda akan bisa lebih optimal lagi. Dan yang terakhir, Anda harus kembangkan networking. Anda bisa melakukan sesuatu itu mungkin dengan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda punya sahabat, punya kawan, punya Mas Adri, punya sahabat-sahabat yang lain, bisa jadi itu akan menjadi penunjang suksesnya Anda dengan lebih cepat di masa mendatang. Jadi yang namanya networking, yang kata lain silaturahmi, itu harus terus-menerus dipupuk dengan siapapun. Seperti kata Pak Presiden kan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Dengan kata lain apa? Terus kembangkan. Kita nggak pernah tahu siapa sih yang akan bisa menolong kita suatu saat nanti. Tapi kalau kita kemudian punya banyak teman di tikungan A, tikungan B, terminal A, terminal B, kita nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang arah dan nggak akan pernah mati karena kelaparan. Wah. Pak Arief, ini saya masih melanjutkan nih. Siap. Ya teman-teman, ceritanya saya lagi jadi anak 25 tahun. Dengan pengalaman kerja 3 tahun, masih level staff. Terus Pak Arief, ini kalau ada omongan-omongan orang katanya, oh itu kalau mau sukses harus ada office politik. Tapi kadang ada juga orang yang ngomong negatifnya kayak gini, oh udahlah kalau kerja mah kerja aja yang bener, udah nggak usah apalah istilahnya cari-cari muka. Tapi orang lainnya bilang lagi, cari muka itu konteksnya adalah membangun networking, menunjukkan kompetensi, jadi orang terpercaya. Jadi sebenarnya gimana sih Pak, yang bener tuh seperti apa sih? Karena ini dua-duanya teman saya nih yang ngomong, yang satu udahlah kerja aja yang bener, jangan cari muka, yang satu tetap perlu cari muka. Kayak orang jualan harus cari muka, tunjukkan diri, tampilkan diri dengan kompetensi dan apa yang tadi kita bisa jujur, dipercaya. Yang mana Pak Arief? Ya, kerja benar itu
penting dan harus. Pasti Pak Arif ya? Pasti. Betul. Tapi kemudian kalau kita punya teman, punya kawan, punya sahabat, itu akan mempercepat prosesnya tadi. Dengan kata lain apa? Sebenarnya kita bukan berarti menghindari hal-hal yang sifatnya politiking dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, jalani prosesnya tadi karena itu bagian dari proses untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Karena apa? Ketika pada suatu titik tertentu nanti Anda memimpin itu bukan memimpin hanya dengan sekedar kemampuan teknis saja. Tapi yang paling utama adalah Anda memimpin orang, mengendalikan orang. Dan dari mana Anda bisa belajar mengendalikan orang, memimpin orang? Tak lain tak bukan adalah dari organisasi, dari ketemu banyak orang, dari politik tadi, dari kemudian ngobrol dengan banyak orang dan punya banyak teman. Dan itulah yang akan membantu Anda untuk mengenali orang sebenarnya. Jadi berorganisasi, bernetworking, bersilaturahmi itu adalah cara saja untuk kemudian kita bisa mengerti dan memahami orang itu maunya seperti apa. Dan apa yang kemudian ada di benak orang tadi. Sehingga apa, kalau kita melihatnya dari nanti kita bisa menggabung-gabungkan dari bawahan kita misalnya A, B, C, D, E. Kita bisa melihat kemampuan terbesar mereka di mana dan kita optimalkan. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan kemampuan mereka, tentu saja iya, dan untuk kepentingan organisasi seperti itu. Jadi semakin banyak kita ngobrol dengan orang, semakin kita tahu sense-nya seperti apa sih gitu. Saya yakin Mas Adri juga semakin banyak ketemu orang, maka melihat dari awal saja ngelihat matanya, ngelihat bahasa tubuhnya, ngelihat kemudian hidungnya seperti apa. Ini cocok nih gue kerja sama dia ini tadi. Karena apa? Karena pengalaman yang lama tadi. Dan itu gak akan bisa dijumpai kalau orang gak pernah berinteraksi. Ini menarik nih. Pak Arif, Bapak tadi menyampaikan dan saya juga paham banget. Tapi ini buat teman-teman audiens. Iya. Kalau kita anggap secara generalisir, itu pasti persepsi orang tentang statement office politik atau politik kantor itu lebih mengarah kuat ke negatif dibandingkan positif. Tapi buat kita-kita atau mereka-mereka yang sudah di level tertentu menganggap itu memang sesuatu yang ya harus dimainkan. Dengan tadi ya, tentu dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, berarti pertanyaannya, menurut Bapak, kenapa persepsi orang kok rata-rata di level-level umum ya, sekali lagi, lebih kuat tentang office politik itu negatif dibandingkan bahwa ini sesuatu yang memang ada, real, nyata, karena menurut saya kemampuan kita menangkap fakta untuk realistis akan membuat kita bereaksi tepat. Tapi kalau kita menampik, nggak ada itu. Tidak ada itu office politik. Yang penting lakukan. Saya sering mengatakan enggak begitu hidup nyata itu. Jangan pura-pura menampik. Nah, ini saya butuh nih. Mudah-mudahan Pak Arif berkenan ya. Menjawabnya secara terbuka untuk wawasan bersama. Mungkin di masa-masa lalu, khususnya Pak Arif ketika mulai memasuki level-level yang memang di situ strategik. Tapi udah lewat ya Pak Arif ya. Jadi ceritanya lebih nyaman. Di mana sih Pak Arif bisa memberikan suatu contoh real ketika Pak Arif menyatakan bahwa ini saya sedang mengaplikasikan ini loh yang disebut office politik dan ini berdampak baik untuk saya, untuk karir saya, untuk organisasi. Real case Pak. Saya tidak mengatakan bahwa ini, saya akan coba bawa ke ranah yang mungkin lebih general. Saya tidak mengatakan bahwa ini office politik ya. Tapi kemampuan kita untuk kemudian membuat orang percaya, katakan seperti itu tidak semata-mata ditunjang oleh kemampuan teknik kita. Setuju, betul, gitu. Betul. Ada hal-hal yang kembali lagi logika penting, tapi rasa ya. Ketika orang mau bekerja sama, itu akan orang melihat orang ini tuh sebenarnya cocok nggak dengan, bahasa sekarang chemistry nyambung nggak sih dengan saya. Dan chemistry itu ketika orang bisa terbuka menyatakan ini loh saya, gitu. Saya punya banyak cerita bahwa beberapa pekerjaan dulu sebelum saya masuk ke structure itu justru dibangun dari ketika ngobrol olahraga, ketika pulang dari masjid subuhan bersama, ketika jalan pagi seperti itu. Karena justru disitulah sebenarnya muncul alat untuk ngetes. Tidak semata-mata bicara mengenai teknis. Teknis penting, pasti ya. Tapi pada suatu titik tertentu gitu, orang lihat, gue yakin dia bisa ngerjain. Tapi pertanyaannya gue bisa percaya nggak sama dia? Nah ini dia. Ini yang itu tadi. Dan itu yang terus terang
mungkin banyak teman-teman yang nggak salah kembali lagi mengatakan bahwa face politik itu jadi negatif. Oke, kalau kita point of view-nya itu yang negatifnya. Betul. Tapi kan sebenarnya kan tergantung cara kita memandangnya dari arah mana gitu loh kan gitu. Kalau kita melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk membuat orang percaya sama kita, kan nggak salah dong gitu. Ini bagian dari yang saya bilang tadi extra miles. Kita di kantor, mengerjakan tugas-tugas kantor, tapi ekstrakurikulernya kan ada sebenarnya tadi kan. Ekstrakurikuler ketika ya ngobrol bareng, ini bareng. Di mana-mana nih kalau kita lihat development program, itu kan pasti kan ada yang ada sesi di mana kita tuh nggak hanya berbicara mengenai masalah teknis gitu, cuman bagaimana kemudian kita membangun tim yang kuat berkolaborasi tadi, gitu. Wah, seperti itu. Keren banget Pak Arief. Kenapa juga keren? Lagi-lagi ada statement yang membangun konsistensi tentang Pak Arief itu dari awal. Tadi ketika beliau mengatakan teman-teman, pada saat habis subuhan bareng atau habis sholat subuh bareng. Nah ini jangan main-main nih, yang sholat subuhnya masih suka telat-telat ya di rumah. Ini reminder aja ya, kita tidak akan memvalidasi lagi ke Pak Arief, tapi itu secara unconscious terlontar dan tidak semua orang memiliki statement tersebut kecuali itu habit yang baik yang Bapak lakukan. Insyaallah. Nah berarti Pak Arief, saya sepakat banget dengan pernyataan Bapak ketika mengatakan technical skill pasti penting. Tapi setelah itu tidak cukup untuk ke fase berikutnya. Maka kalau saya tanyanya apa sih Pak? Langkah pertama agar kita mudah dipercaya. Tadi kan supaya kita jadi mudah dipercaya. Berarti apa nih Pak? Untuk teman-teman biar saya pengen menguasai skill tersebut. Mudah dipercaya orang. Jelas yang pertama mudah dipercaya berarti kalau kita diberikan amanah, kita do our best gitu. Sehingga orang ngerti bahwa orang ini memang layak diberikan amanah tadi. Gitu. Yang kedua, gimana cara kita bisa dipercaya tadi? Ya berarti kita tunjukkan melalui kerjaan-kerjaan kita yang lainnya. Bahwa kita itu ternyata punya kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat orang itu bisa dipercaya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa percaya? Punya banyak teman. Itu adalah indikator bahwa orang itu punya, kalau kita jahat, katakan seperti itu. Mungkin ya kita punya teman, tapi mungkin tidak sebanyak orang yang baik. Atau temannya sesama penjahat. Wah, saya bukan statement dari saya. Tapi gini, emang agak susah untuk menyampaikan ini dari segi teoritis ya, kata-kata ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara membangun kejujuran tadi, menurut hemat saya, ya berusaha untuk memvalidasi dari diri kita sendiri. Gimana itu Mungkin Pak? Terkesan filosofis ya, tapi kita punya hati nurani. Betul. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, setiap saat sebenarnya hati nurani mengatakan misalnya, oh iya nih, gue mengerjakan ini nih nggak pas ini tadi. Nah, cobalah mendengar dari hati nurani yang paling dalam tadi. Gitu. Nah, untuk validasinya lagi teman-teman yang baik, sebenarnya kita bisa ngelihat juga kita itu bisa dipercaya atau enggak itu dari orang terdekat kita. Gitu loh. Nah, jadi saya selalu percaya, meskipun ini namanya juga hubungan, itu kadang-kadang ups and downs juga ya. Saya selalu percaya bahwa salah satu validator terbaik dari diri kita adalah pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita mengatakan, jangan gitu loh gitu loh. Coba dengerin itu dari rasa kita, bukan dari logika kita. Sepandai apapun kita harus tahu rasanya bahwa pasangan kita itu ketika mengatakan sesuatu itu nggak ada maksud sedikit pun untuk menjerumuskan kita, gitu. Justru untuk membuat kita aware, membuat kita sadar bahwa ada ini loh gitu. Karena gue sayang sama lo, maka gue kasih tahu ini. Kalau gue nggak sayang sama lo, gue nggak akan itu. Nah, jadi salah satu untuk melihat sampai seberapa jauh diri kita itu benar atau enggak, selain tanya pada hati nurani, tanya pada pasangan kita, tanya sama anak kita. Nah, itu menurut saya sih bagian yang luar biasa untuk memang nggak mudah. Betul. Cuman saya meyakini bahwa yang sejauh ini yang saya pelajari dari sebuah hubungan keluarga adalah ya jangan hanya gara-gara logika kita, egoisme kita,
kekeras kepalaan kita, kesombongan kita karena berbalut sukses yang luar biasa, kemudian menganggap orang lain dan terutama pasangan kita, anak kita itu menjadi orang yang lo nggak tahu sih, gue yang lebih tahu. Itu rumus yang saya pegang. Iya. Ketika tadi bicara hati nurani, ya Pak Arief, ini kan sesuatu yang tidak mudah untuk dibahas sebetulnya ya. Benar. Tapi saya memiliki pendapat yang silakan nanti Bapak respon ya Pak. Yes. Saya memiliki pendapat bahwa hati nurani itu tiap orang berdasarkan experience, berdasarkan waktu, interaksi itu ketajamannya berbeda. Maka ketika seseorang mengatakan, dalam konteks ini tadi Bapak mengatakan bertanya ke hati nurani, ketika itu dilakukan orang lain belum tentu si hati nurani itu memiliki awareness, ketajaman, apapun lah bahasanya ya, kepresisian untuk memberikan hasil yang terbaik. Artinya saya ingin menegaskan bahwa statementnya beliau ini harus juga diperkuat dengan backgroundnya, jam terbangnya, sehingga tidak langsung juga nanti kok hati nurani saya mengarahkannya ke sono ya. Jadi benar, Pak. Ini memberikan penegasan ya Pak. Sama seperti ketika seseorang di level jabatan tertentu diminta menggunakan intuisi untuk mengambil keputusan. Tentu akan berbeda dengan Bapak yang sudah sekian lama, wah ini intuisi saya mengatakan ini dan memang it work. Tapi orang yang lain memang kalau bahasanya memang level kapasitasnya untuk intuisi di level tersebut belum fit. Nah, itu saya hanya memberikan penegasan. Benar, Pak. Gimana respon Bapak? Setuju, Pak. Ya, ini adalah bagian dari melatih kepekaan tadi gitu. Nah, itulah mengapa mungkin kita diminta untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Kalau dalam agama saya kan setidaknya 5 kali sehari tadi. Betul. Itu kan sebenarnya bagian dari untuk melatih kepekaan kita gitu. Gitu. Tapi ya kembali lagi, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kembali lagi saya religius, bukan. Tapi orang punya cara sendiri-sendiri untuk melatih kepekaan tadi. Mungkin dulu orang kan melatih kepekaan dengan bersemedi, kemudian berhalwat, kemudian menyepi, macam-macam caranya. Tapi intinya adalah merenungi apa yang terjadi. Karena tanda-tanda sebenarnya kan itu. Kalau kita lihat ini kan di antara perputaran pagi, siang, gelap, terang, itu adalah ada tanda-tanda buat orang-orang yang mau berpikir gitu. Wahtilafil laili wa ayatil liulil albab itu tadi kan. Untuk orang-orang yang berpikir ini tadi kan. Ya memang tidak mudah ya. Tapi saya pendapat sekali Pak, kepekaan ini semakin lama orang tidak mengasah, makanya seringkali kan orang-orang itu mengatakan hatinya menjadi keras. Nah, itu dia maksudnya, betul. Hatinya menjadi keras tadi. Baik. Nah, Pak Arief, sebelum nanti saya masuk ke pertanyaan yang akan bertanya kepada Bapak tentang kepemimpinan atau leadership. Ini masih yang sifatnya tentang katakanlah personal mastery ini. Oke. Tadi bicara tentang intinya berada dalam keheningan atau keluar dari distraction untuk merenungi tadi kan Pak ya, untuk membaca tanda-tanda. Tapi faktanya Pak, zaman sekarang ini distraksi itu sangat kuat yang membuat kita semakin sulit untuk fokus membaca tanda-tanda karena baca tanda-tandanya sekarang dari scroll sosial media. Jadi tanda-tanda lihat Instagram, lihat TikTok, lihat YouTube yang di situ akhirnya apalagi banyak banget riset-riset jurnal yang mengatakan bahwa short content itu membuat kita jadi tidak aware. Karena berusaha menjudge, memvalidasi sesuatu dalam hanya waktu pendek ya. Makanya salah satu manfaat podcast ini yang sedang kita ingin siarkan adalah mengajak orang untuk mau stay dengerin kita 1 jam. Mau berpikir. Jadi kalaupun mau menjudge cukup data atau informasi. Gimana nih Pak, Bapak memberikan saran katakanlah baik secara umum ataupun katakan mungkin ke keluarga putra-putri untuk dalam situasi yang sekarang ini sosial media terutilisasi dengan bijak, kita bisa membaca tanda-tanda semua juga dengan baik. Gimana Pak Arief? Jangan semuanya dimasukin hati. Wah ini menarik. Gimana menurut saya seperti itu. Kadang-kadang gini kan, sosial media tuh begitu luar biasanya abundan information yang datang melalui gadget kita. Nah, dan itu seringkali membuat kita itu jadi
pengen, membuat kita jadi terlena, kesel, membuat kita jadi kesel, membuat kita jadi kok gue gini, kok si Ono begono. Nah, insecure Pak, insecure ya. Insecure sendiri. Jadi jangan semuanya dimasukin ke hati, demikian pula jangan semuanya dimasukin ke arah kepala. Nggak mudah memang, tapi ya woles saja sebenarnya. Nggak semuanya harus kemudian nggak semuanya itu berhasil dengan cara seperti itu. Jadi justru menurut saya statement yang menarik dengan membaca ini tadi adalah membaca sosial media, buatlah kriteria keberhasilan menurut diri kamu sendiri. Wah, ini menarik. Jangan kemudian melihat keberhasilan dari kacamata orang lain. Kan kamu nggak tahu juga sebenarnya apa yang mereka perbuat sampai di akhirnya berhasil. Yang dilihat kan hanya pucuk gunung es saja. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berjibaku dan lain-lainnya nggak kelihatan kan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah ya kita harus ngerti kita mendefinisikan sukses diri kita itu seperti apa. Mendefinisikan informasi yang penting buat kita seperti apa. Dan jangan merasa bahwa suksesnya orang lain itu menjadi ancaman buat kita. Tantangan ya to some extent ya. Betul. Gue harus bisa dong, kalau dia bisa kenapa gue enggak? Itu benar banget. Cuman kembali lagi ya kita harus ngaca diri kita kan berbeda. Jadi ya nikmati prosesnya tadi, jangan terlalu berpikir terlalu gini. Bukan berarti nggak boleh berpikir ada masanya, bertindak pun ada masanya. Betul. Jadi jangan sampai kemudian kita juga ke bawah-bawah sampai ini kan urusannya kan urusan ya ketika kita terjaga ya berjuang sekuat tenaga. Tapi ketika tidur jangan pula toh kita mikirin apa yang akan terjadi yang kemudian hari gitu loh gitu. Jadi kadang-kadang gini Mas, Mas Adri. Sesuatu hal yang tidak baik terjadi itu karena kita banyak mikirin yang tidak baik terjadi tadi gitu. Jadi kan kayak mungkin apa power of attraction dan lain-lain lah gitu. Betul. Jadi kadang-kadang yang saya kerjakan adalah ketika itu ya kembalikan lagi yang itulah. Udahlah bismillah, tenang aja lah. Allah tahu yang terbaik kita. Just do it lah, jalan yang terbaik, nikmati prosesnya. Jadi sama aja kalau kita pas latihan nembak atau latihan golf kadang-kadang kan ini ya wajar sekali ini bolanya ke hit enggak sih, tembakannya tepat sasaran atau enggak sih gitu. Tapi ketika kita berpikir tepat sasaran atau enggak, atau bolanya ke hit atau enggak, yang ada kita jadi enggak bisa lepas. Dan saya meyakini bahwa itu salah satu sebab kenapa kita enggak maksimal, karena kita ketakutan untuk takut yang kita ciptakan sendiri. Gitu. Jadi bukan ketakutan yang rasional, yang tadi Mas Adi sampaikan tadi, insecure sendiri kita. Betul. Jadi ya kita harus create own security itu seperti apa. Jangan kemudian insecure yang waduh ini jadi malah kita jadi nggak bisa maksimal. Iya. Baik. Lagi-lagi menarik banget nih Pak Arif nih. Jadi ketika tadi bicara tentang statement pertama Bapak, jangan dimasukin ke hati lah. Ya. Slow aja lah, woles aja. Ini konsisten banget ketika dinyatakan juga oleh guest-guest kita yang lain Pak, dengan berbagai macam background. Mulai dari memang content creator, dari atlet, semua mengatakan hal yang sama. Nah ini juga sekaligus memberikan penegasan bahwa bahkan tadi Pak Arif masih memberikan statement yang keren tuh, kita jangan hanya lihat mereka di posisi tersebut, tapi apa yang dilakukan. Kenyataannya untuk teman-teman jadi aware ya, ada juga memang dia pura-pura ada di posisi tersebut, membangun pencitraan di posisi tersebut, dan kita tidak kritis. Nah itu juga sesuatu ekstern ya Pak, mungkin kita di usia yang termasuk moderat untuk menilai, ternyata buat teman-teman itu tadi tuh, kita udah insecure, ternyata dia tidak beneran sesukses seperti yang di situ tuh, capek double. Jadi kata narasumber sebelumnya Pak, udah punya waktu untuk scroll, punya waktu juga untuk sakit hati, udah gitu ikut komen lagi. Sebenarnya tadi Bapak mengatakan kalau lagi action total, lagi istirahat total. Ini akhirnya semuanya actionnya nggak total karena kepikiran terus. Pas istirahat pun nggak total. Benar. Ya. Sekarang tadi Pak tentang leadership atau posisi kepemimpinan. Jadi kalau pertanyaannya sederhana, bagaimana menjadi leader yang baik khususnya di era penuh perubahan seperti sekarang, digitalisasi, AI,
kompetisi. Silakan, Arif. Saya percaya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dimulai dari bawah. Dari bawah masih merintis? Kalau bawah itu berarti kan dia sebelum menjadi bos, dia jadi staff dulu. Oke. Iya. Nah, tapi staff di sini itu tidak semata-mata staff sebenarnya. Nah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya staff itu sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, itulah yang sebenarnya menurut saya kan jadi pemimpin itu pemimpin yang dia jujur. Pemimpin yang dia bisa mengkomunikasikan ide-idenya dengan baik kepada followernya. Kemudian jadi pemimpin yang baik berarti pemimpin yang menjaga kepercayaannya tadi. Tapi kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia memang cerdas gitu. Cerdas tidak saja semata-mata cerdas untuk kemudian mengerjakan hal yang sifatnya itu teknikal, tapi juga cerdas untuk kemudian bagaimana membaca situasi sehingga dia bisa menggerakkan sumber daya yang ada tadi dengan yang optimal. Prioritisasi itu kan mau nggak mau kan harus orang yang cerdas, karena kita semuanya serba terbatas. Gitu. Tapi kalau kemudian kita mau mengerjakan semuanya tanpa kita bisa memilihkan prioritasi, tanpa bisa mengkomunikasikan ide-ide kita, yang ada kita lost in translation. Kita tenggelam di hutan belantara masalah yang kemudian kita nggak bisa pecahkan sama sekali gitu. Karena sibuk memikirkan masalah tapi bukan sibuk memikirkan solusi yang ada tadi. Gitu. Jadi pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang kemudian dia juga mendengar, tidak semata-mata memerintah. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama, kita punya 2 telinga untuk mendengar dan cuma 1 mulut untuk bicara. Maknanya kalau saya melihat di sini orang harus juga mendengarkan tadi. Betul bahwa pemimpin itu dia harus punya dalam tanda kutip sifat dictatorship katanya. Kemudian dia harus memimpin gitu. Gue ngelit ini tadi, you dengerin gue. Iya betul, tapi kemudian harus melihat kepada ketika dia melakukan action, itu dia berbasisnya itu adalah basis dengan fakta dan data-data yang ada tadi. Gitu. Mungkin bisa sih dengan rasa yang ada tadi, tapi dalam kondisi yang ada sekarang ini kita memimpin organisasi sifatnya formal, maka tentu saja kita harus mendasarkan pada data dan data, tidak saja pada rasa yang kita punya. Seperti itu. Gitu. Nah, Pak, tadi ada statement yang menarik nih Bapak, banyak penariknya Pak ya? Wah, bisa ya. ternyata staff itu tadi adalah sifat-sifat dasar Rasul. Dasar Rasul, betul. Ya. Kalau sekarang ceritanya saya bertanya kepada Bapak, ini lagi-lagi ceritanya saya staff dalam konteks corporate rank Pak ya, posisi staff. Yang bertanya, Pak Arif, supaya saya bisa dapat amanah dari perusahaan untuk bisa dipromosikan, kira-kira apa Pak satu skill yang itu akan membuat saya bisa layak diposisikan di posisi yang lebih tinggi dan saya mulai mau develop Pak? Atau jangan-jangan skill tersebut adalah bakat Pak? Nah, pertama, apakah gerangan yang menjadi pembeda untuk dipromot? Tentu leadership skill salah satunya. Dan apakah itu bakat atau develop? Atau bakat dulu dicari, setelah itu kita develop. Nah, silakan. Oke. Pemimpin tidak semata, ada pemimpin yang tipenya memang bakatnya memimpin dari sana. Ada pemimpin yang memang dididik untuk melakukan pemimpin tadi kan. Jadi kan apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan atau dikreasikan dan macam-macam lah. Ini suatu yang sampai sekarang masih menjadi diskursus di mana-mana. Tapi menurut saya seperti ini, pemimpin itu adalah orang yang mau berjuang untuk tidak saja dirinya, tapi juga untuk mengembangkan orang lain. Karena kan pemimpin itu sebenarnya dia semakin banyak yang dipimpin, berarti dia harus mengkreasikan pemimpin-pemimpin baru untuk mendukung kepemimpinannya tadi. Pemimpin yang baik adalah bukan pemimpin yang one man show. Jadi menurut saya kalau Anda mau jadi pemimpin, katakanlah siapapun itu, maka jadilah orang yang mau berkolaborasi. Jadilah orang yang mau saling tolong menolong. Jadilah orang yang terbuka untuk ide-ide baru. Seperti itu. Nah, kalau itu Anda sudah miliki, maka Anda bisa tambahkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain tadi. Tapi kenapa itu menjadi hal yang penting? Betul. Karena menurut saya dengan Anda membuka diri itu tadi, itu pernyataan bahwa Anda itu masih merasa kurang. Anda tidak bisa mengerjakannya dengan diri Anda sendiri. Jadi dengan kata lain, Anda masih perlu bantuan orang lain. Nah, itu menurut saya sih salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Pak, saya mau jadi itu sekarang. Oke, Anda bisa kerjasama nggak sama orang lain nggak?
Itu salah satu yang menurut saya paling penting. Oke. Ya. Sepakat banget Pak. Ya. Karena kenyataannya ada orang yang sulit berkolaborasi ya. Ya. Sulit bekerja sama atau bersinergi. Ya. Ini saya izin menyampaikan ke Bapak ya Pak. Jadi salah satu CR yang saya sampaikan 2 tahun terakhir ke teman-teman peserta, itu saya lagi mentwist itu. Jadi saya ngambil satu statement yang cukup populer di dunia pekerjaan. Itu biasa. Tentang pasal 1, pasal 2 di kepemimpinan. Yang kalau saya tanya, Anda tahu banget apa? Pasal 1, pemimpin selalu benar. Gak boleh salah. Ya. Yang kedua, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Iya. Dan pernah ada yang tanya ke saya, silakan dari Bapak ya. Pak Reno, itu gimana pasal itu? Oh, saya bilang memang itu adalah suatu ketentuan yang umum. Dan memang saya mendukung. Memang itu bentuk respek kita kepada pemimpin. Sebagaimana kalau itu dikontekkan ke orang tua pun bisa. Nah, tinggal nanti di situ tentu ada poin-poin yang bisa kita lakukan. Kita boleh menyampaikan pendapat, buat ide kita semenarik mungkin, dukung dengan data. Tapi kalau pimpinan kita mengatakan, saya tetap mau hal ini yang dilakukan, nah itu beda dengan usulan kita. Secara keorganisasian, kita wajib ikuti. Nah itu, kenapa saya siarkan itu Pak? Karena kalau itu tidak diterima sebagai kelaziman, nanti bawaannya mau pimpinan jadi kasak-kusuk di belakang Pak. Benar. Apa-apa gitu. Kalau kita udah accept memang begitu. Dan ini adalah sesuatu yang akan turun-temurun. Mungkin awalnya tim Bapak ngomongin Bapak, oh pimpinan saya begini, tidak sesuai harapan. Nanti ketika mereka jadi pimpinan, mereka akan siap untuk tidak disukai. Karena banyak juga yang berpikir, I have to do my best untuk disukai semua tim saya. Dan saya katakan, itu nggak mungkin. Anda nanti akan sakit hati. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang tadi saya sampaikan? Setuju banget Pak, karena kita itu diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi kita diciptakan untuk membantu orang yang mau dibantu memang. Nah, ini menarik nih Pak. Coba didetailkan nih Pak. Jadi kalau kemudian sebagus apapun yang kita kita bikin gitu, pasti ada orang nggak suka, dan itu wajar. Jangankan kita manusia biasa, utusan Tuhan aja banyak orang gak suka, apalagi kita orang biasa. So kita harus menyadari bahwa kita itu memang gak sempurna, jadi jangan mencari kesempurnaan, tapi berusaha untuk yang terbaik, untuk menuju kesempurnaan tadi. Tapi kalau kita lihat, kalau ada orang gak suka, terima itu sebagai bagian dari kehidupan dunia ini. Jangan membuat orang semuanya suka semua. Waduh, tugas kita bukan menyenangkan semua orang. Betul. Jadi menurut saya valid sekali Pak statement Bapak tadi. Saya merasa bahwa ini organisasi atau apapun itu harus berjalan. Kalau kemudian kita menghabiskan waktu hanya untuk menimbang, memilih, mempertimbangkan dan segala macam untuk menyenangkan semua orang, habis waktu kita nggak ada action yang kita jalankan. Jadi menurut saya at some point setelah kita berpikir, jalani. Dengan resiko-resikonya tadi Pak. Dengan resiko-resiko yang ada tadi. Tentu saja kan kita tahu resiko-resiko yang ada. Semakin tinggi resikonya ya pasti akan semakin tinggi juga kemungkinan untuk kita mendapati hasil yang gede, katakan seperti itu kan. High return, high risk gitu, low return, low risk gitu, seperti itu. Tapi kalau kita lihat seperti ini tadi, jadi sebenarnya jangan kemudian kita mikirin untuk perasaan orang, semuanya dipikirin semuanya. Nah, prosesor kita tuh menurut saya tuh bukan nggak cukup ya, tapi harus ada prioritas untuk mikirin yang lain lebih esensial dibanding mikirin kalau si itu nggak suka gimana, kalau si itu nggak suka gimana, wah selesai nanti hidup kita hanya untuk mikirin perasaan kita semua orang. Tuh teman-teman, kalau yang menyampaikan beliau Pak Arief yang menghandle ribuan bahkan puluhan ribu, karena kita kan lebih mantap nih dengarnya. Kalau kita mikirin orang ngomong apa, nggak kelar-kelar ya Pak? Nggak kelar-kelar. Berarti lebih baik tadi di-accept sebagai suatu dinamika keputusan, dinamika kepemimpinan. Betul. Oke. Jadi itulah mengapa kita bikin sistem, katakan seperti itu, membantu kita mengambil keputusan. Nah, gimana Pak? Untuk mengurangi sifat subjektif kita. Kita jangan hilangkan semuanya, faktor subjektivitas juga kita semuanya. Pasti namanya manusia, pasti ada subjektivitasnya. Tapi sejauh mungkin sifat objektif kita itu dengan parameter-parameter yang disusun itu bisa kemudian menjadi titik tolak dari suatu pengambilan keputusan organisasi gitu. Oke. Pak, apa keputusan terberat yang pernah Bapak ambil dalam peran kepemimpinan
ketika Bapak sudah jadi leader ya, leadernya level apapun bebas Pak. Tapi menurut Bapak pada masa itu ya Pak ya, mungkin kalau lihat sekarang itu udah lewat karena itu mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi pada waktu itu, wah ini keputusan yang berat. Tapi akhirnya berhasil diambil, resikonya ada, bisa jadi hasilnya keputusan yang baik ataupun yang buruk dalam konteks momen tersebut Pak ya. Kan kalau udah lewat jadi hikmah pasti. Iya. Silakan. Wah ini pertanyaannya kelihatannya sederhana tapi susah untuk menjawabnya gitu. Bukan berarti nggak ada, mungkin karena semuanya jadi membuat jadi bingung semua. Yang mana yang paling itu tadi gitu. Keputusan untuk, kalau pribadi keputusan untuk sekolah lagi misalnya seperti itu. Oke. Ya itu merupakan satu hal yang menurut saya jadi berat karena tanggungannya adalah kepentingan pribadi untuk kemudian menunjang karir di masa depan. Di sisi lain adalah kepentingan kita sudah berkeluarga seperti itu. Itu hal yang menurut saya ada ongkos yang harus dibayar untuk sebuah tadi. Contoh lain adalah ketika mungkin kalau ini dikatakan sebuah model kepemimpinan ya, diskursus gitu ya. Ketika memutuskan untuk tinggal di luar kota, berpisah dari orang tua pas zaman SMP kan seperti itu. Itu loh bagian yang pada akhirnya ya ada ongkos yang besar yang ditempuh tadi. Ongkos yang saya rasa itu jadi saya kehilangan kedekatan secara emosional dengan orang tua. Jadi ketika ngobrol itu mungkin ya sifatnya hanya formalitas ya, gimana sekolahnya, sehat kan, nggak ada masalah kan ya, seperti itu. Tapi kehilangan sentuhan sentuhan rasa keluarga. Yang mungkin teman-teman juga rasakan juga ini, ada harga yang harus dibayar dari sebuah kemandirian. Kemampuan untuk mengambil keputusan tuh sama extent dengan cepat, ya karena ini keputusan buat saya nggak peduli yang lain, saya buat keputusan seperti ini gitu. Jadi cepat, tapi di sisi yang lain jadi ada yang hilang ya, ada namanya ya rasa empati kepada keluarga gitu yang saya bilang. Nah kalau terkait dengan keputusan yang sifatnya strategik, saya rasa cukup banyak, cuman mungkin mungkin tidak pas untuk itu karena mungkin menyangkut rahasia. Iya, rahasia perusahaan. Baik. Nah, berikutnya Pak. Iya. Ini pertanyaan menuju terakhir. Oh. Berarti belum ya Pak, kan masih cepat menuju. Cepat sekali Pak, saya pikir masih udah mau terakhir. Masih aja. Menuju, berarti Iya. Kalau kepada katakanlah keluarga, ya, apa nasihat yang Bapak sampaikan dan berharap itu adalah sesuatu fundamental atau value yang wajib dijaga untuk apapun peran, karir, posisi hari ini ataupun akan datang, yang Bapak jaga banget. Selalu ingat Tuhan, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Saya bilang ke anak saya, jadikan itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kamu dimanapun kamu berada. Karena ketika kamu punya pegangan itu, ketika kamu nanti suatu saat itu di bawah, kamu merasa bahwa ada Tuhan yang bisa kamu call, ada Allah yang bisa kamu mintain pertolongan. Ketika kamu di atas nanti kamu merasa bahwa ini bukan semata-mata kamu ikhtiar saja, tapi karena ada ridhonya yang Maha Kuasa membuat ini terlaksana. Jadi jangan pernah lepaskan Tuhan dalam apapun aspek kehidupan kamu. Itu yang saya tekankan ke anak saya. Wow. Ya, jadi saya meyakini disrupsinya luar biasa dunia ini. Tapi kalau boleh memilih di antara yang lain, itu yang akan saya tegaskan ke anak-anak saya bahwa yang kedua jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Ya. Pas kegagalan pasti selalu ada. Ya, bangkit lagi gitu. Kalau kita menyerah mungkin ya selesailah kehidupan kita. Tapi kalau kita kemudian merasa bahwa di lembah kegelapan, di lorong yang hitam kelam, itu di ujung sana ada cahaya yang menyinari kita, maka itulah yang selalu kita pegang. Jadi yang ketiga, gak menyerah tadi itu
lanjutannya adalah selalu punya harapan untuk kesuksesan. Wah. Nah, jadi jangan pernah merasa hidupnya gini-gini aja, enggak. Yakin bahwa sukses itu ada. Tinggal bagaimana kita mendefinisikan sukses yang sesuai dengan diri kita tadi. Jangan melihat suksesnya orang lain itu sebagian dari sesuatu yang harus plek keteplek, harus seperti itu. Gitu. Tapi kita bagaimana kemudian merasa bahwa sukses saya itu adalah A, B, C, D. Nah, sehingga apa? Yang keempat, kamu akan bisa menjadi inspirasi buat orang lain untuk juga sukses. Gitu. Jadi maklum ya, saya pernah mengatakan hidup di dunia itu ada 2J katanya. Wah, apa itu Pak? 2J itu yang pertama jenang dan yang kedua jeneng. Wah, apa itu Pak? Jenang itu kan yang kita makan. By the way, Pak Arif asli mana emang Pak? Saya lahir di Seragen. Oh, oke. Seragen, Jawa Pantesan Tengah. 2J-nya itu Pak ya? Jenang yang kita makan, jeneng itu nama baik. Oke. Jadi sebenarnya kan istilahnya kan ada vertikal horizontal lah. Ya. Jenang itu kaitannya dengan kehidupan kita di dunia as a manusia yang berikhtiar dan lain-lainnya yang tentu saja akan punya sesuatu yang kita makan. Tapi kalau kita bicara mengenai jeneng itu sesuatu yang ya integritas, nama baik, kepercayaan yang kita bertanggung jawab tidak hanya dunia tapi pada yang maha kuasa tadi. Dan itu yang orang seringkali katakan panjangnya usia mungkin akan beda dengan panjangnya umur gitu kan ya. Kadang-kadang orangnya sudah nggak ada, tapi kebaikannya terus selalu dikenang sampai kapanpun. Sampai seperti ini kalau kita lihat kan momentum kemerdekaan. Sampai sekarang sampai kapanpun saya yakin orang masih mengenang bagaimana budi baik dan perjuangan pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Betul. Pak Karno, Pak Hatta, Kiai Gus Salim, Kasman Sidonggodimejo dan lain-lainnya. Yang luar biasa yang memperjuangkan kemerdekaan ini tadi kan. Jadi itu yang mereka sudah tidak ada tapi terus-menerus namanya itu. Sehingga ya saya punya keyakinan bahwa itulah yang mungkin nanti akan menambah deposito kebaikan kita ketika kita sudah nggak ada, karena ada hal-hal yang baik yang menginspirasi orang lain untuk mengerjakan hal yang baik seperti yang kita kerjakan. Wah, Masya Allah. Pak Arif, satu pertanyaan terakhir ya. Siap. Ini pasti dari tadi nih audiens juga sambil browsing melihat Arif Sanjaya. Tapi mohon maaf ya, saya jadi saya kembali lagi, saya bukan orang yang alim-alim juga, cuman saya berusaha untuk merefleksikan sejauh perjalanan ini ternyata ya. Enggak apa-apa. Enggak apa. Justru ini sekali lagi Pak ya, karena saya juga Muslim, salah satu yang juga sedang saya ingin siarkan adalah baik ke rekan-rekan, ke tim atau ke keluarga. Karena di luar sana Pak, pada saat katakanlah kita tadi mereminder putra-putri atau saudara untuk yuk jangan lupa ya sholat 5 waktu atau jangan lupa ya begini. Di luar sana Pak, lu sok taat banget sih, kata teman-temannya untuk menjalankan ketaatan yang sepantasnya saja. Belum yang sunnahnya. Belum yang tambah-tambahannya. Betul, itu aja. Lu sok taat banget sih. Jadi memang saya mengizinkan Bapak untuk saya explore lah, tanda kutip katakanlah. Ya saya gunakan ketaatan lah ya. Memang tugas Bapak untuk menegasi itu supaya lebih soft ya Pak. Tapi saya mengambil itu sebagai satu benang merah yang tadi Bapak juga ucapkan secara konsisten sebagai sesuatu yang memang ya begitu adanya gitu ya Pak ya. Nah jadi saya lupa tadi Pak. Sabar ya. Oh tadi ya anak kan tuh lihat nih siapa nih Pak Arif Sanjaya, dicek. Wih ternyata background pendidikannya ini privilege nih. Ini hanya sedikit orang yang ada di kampus-kampus terbaik-baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya setuju banget kalau ada orang mengatakan wah pendidikan itu penting baik formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan IPK tinggi itu bukan segala-galanya. Tapi kalau IPK enggak tinggi banyak masalah. Jadi tetap kuliah di tempat yang dinantikan banyak orang bukan jaminan, tapi itu lebih banyak memberikan probabilitas keberhasilan, manfaat, kebaikan dibandingkan yang tidak. Sekali lagi teman-teman ya ini kita bicara tentang probabilitas ya, sama pun juga dengan ini. Nah, Pak, jadi kalau saya tanya apa nasihat Bapak tentang pendidikan, baik konteksnya formal, informal, untuk mereka yang memang entrepreneur atau profesional, apa Pak? Yang pertama, kalau kita bicara pendidikan, tadi disampaikan Mas Adri tadi, itu IP gitu. Buat saya IP itu tidak semata-mata
masalah nilai, masalah angka. Betul. Tapi IP itu adalah sebagai bagian dari cerminan bagaimana kerasnya usaha kita. Wah. Jadi seperti itu. Jadi ya kadang-kadang memang tidak kita mendapatkan nilai seperti yang kita harapkan. Kita udah berjuang segala macam. Tapi ya at the end, ya nikmati, itu mungkin belum rezeki kita gitu. Betul. Tapi yang penting selama kita udah berusaha, ya itu kewajiban kita sampai usaha tadi. Jadi IP adalah gambaran dari seberapa keras usaha kita tadi. Yang kedua berkaitan dengan di mana kita belajar. Nah sebenarnya menarik kalau belajar itu di kampus-kampus tadi tidak semata-mata mencari ilmu, tapi kampus tadi mencari apa? Mencari pertemanan, mencari silaturahmi, mencari networking tadi. Jadi jangan habiskan masa kita ketika belajar itu hanya di atas buku, di dalam library, perpustakaan, atau di dalam ruang-ruang kelas, tapi perluaslah ilmu tadi. Itu tidak saja di dalam buku, tapi dalam sebuah perjumpaan, pergaulan, sosialisasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada buku yang mengatakan kamu adalah di mana postal address kamu, kamu adalah di mana kode pos kamu. Jadi sebenarnya kan itu kan bagian dari kalau kita kamu adalah di mana kamu mendapati ilmu, di mana kamu belajar gitu tadi kan. Ya karena tadi pendidikan itu tidak saja mengajarkan sebuah kesamaan berpikir, tapi menurut saya pendidikan adalah justru untuk membuka ruang berpikir kita, bahwa masih banyak point of view yang lain yang kemudian perlu kita eksplorasi, kita terima itu sebagai bagian dari dinamika, dan kita bisa menghargai pendapat orang lain gitu tadi. Jadi pendidikan menurut saya adalah hal yang sangat esensial, tidak semata-mata pendidikan formal ya, tapi intinya adalah dimanapun ilmu itu, kejarlah ilmu tadi. Dimanapun ilmu tadi, maka coba untuk mendapatinya. Karena perjalanan untuk mendapati ilmu tadi itu pasti memberikan kita banyak pelajaran selain dari ilmu yang kita kejar sendiri tadi. Kita berjumpa dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, kita berusaha keras untuk tidak DO misalnya, berusaha keras untuk menghargai orang tua yang sudah mengirim kita jauh-jauh ke sekolah tadi dengan mungkin dengan uang yang gak sedikit, gitu kan, seperti itu. Menghargai, syukur bahwa Tuhan udah ngasih kita beasiswa, misalnya kita beasiswa, menghargai bahwa kita hanya sedikit sekali persentase dari penduduk Indonesia yang bisa kuliah sampai S1, S2 dan lain-lainnya. Itu adalah menurut saya adalah hal yang penting dari sebuah pendidikan tadi. Gitu Mas Adri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Saya terima kasih Mas Adri banyak bertanya, tapi justru sebenarnya saya banyak mendapati ilmu dari Mas Adri. Waduh, terima kasih apresiasinya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk insight-insight yang insya Allah teman-teman juga banyak dapatkan. Sehat sukses selalu Pak. Makasih banyak Mas Adri. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses selalu dengan Mas Adri. Amin. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.